Berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih-Mu kami boleh tiba di hari yang baru ini. Kami boleh bersyukur dan sungguh berterima kasih. Dan biarlah itu terus teringat di hati dan pikiran kami dan hidup kami. Sehingga kami boleh melangkah dan berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bersabda ke hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan. Sehingga kami boleh melihat dan menangkap setiap pesan firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara ampuh untuk menjadi ahli dalam suatu bidang adalah dengan tekun melatih dan mengulang-ulang melakukannya. Contoh, semakin sering belajar seorang pelajar atau siswa, dia pasti tentu akan semakin menguasai materi pelajaran yang dia terima. Demikian juga dalam hal menjahit, memasak, menyanyi, belajar menggunakan komputer atau gadget, dan lain-lain sebagainya. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak demikian dalam hal mengasihi dan mengampuni. Ketika harus berkali-kali mengasihi dan mengampuni, terlebih jika itu dilakukan dan ditujukan kepada orang yang sama, kemungkinan besar seseorang itu bisa saja semakin sulit dalam melakukannya. Sekalipun kekristenan itu identik dengan kasih dan pengampunan yang merupakan salah satu bukti kasih, tidak sedikit orang Kristen yang masih sulit untuk memberikan kasih dan pengampunan itu, terlebih kepada mereka yang tidak kita kenal atau juga kepada mereka yang sering membuat kita jengkel. Padahal Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan itu. Melalui Yesus kita telah diangkat dan dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan layak di hadapannya. Inilah bukti kasih yang luar biasa besarnya kasih Allah kepada kita. Namun demikian, Allah memberikan anugerah pengampunannya bukan supaya kita bebas menjalani kehidupan kita dengan sesuka hati kita, melainkan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan yang juga sekaligus menjadi bukti bahwa kita telah benar-benar menerima kasih dan anugerah Allah tersebut. Hal itu harus kita buktikan dengan memperlihatkan kasih dan pengampunan itu kepada sesama dan saudara kita. Sebab itu tegas dikatakan kepada kita bahwa bukti dari seseorang telah hidup di dalam kasih adalah agar senantiasa hidup menghasilkan kasih. Pengampunan menolong kita untuk merawat hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada karakter Kristus yang penuh kasih dan pengampunan, maka di sana kita akan mengalami hidup yang telah dimiliki dan dibaharui oleh Kristus. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Oleh karena itu, nyatakanlah hidup Kristus yang telah memimpin hidup kita dengan memiliki kerelaan hati, melepas pengampunan tanpa perlu menunggu orang lain memintanya dari kita. Amin.